Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabah ni seunyin ni sana-sana Lampung. Saya haga belajar aksara Lampung. Lapa kam jejama belajar aksara Lampung. Pakai ngelastariko budaya Lampung. Di budaya Lampung uat saya gelar ni aksara Lampung. Lapa kam jejama belajar aksara Lampung. Ganta kam haga belajar anak huruf aksara Lampung. Aksara Lampung hadu kam pelajari di video semakung hinji. Nah, ganta kam haga belajar bagian anak huruf Lampung. Anak huruf Lampung wat 11 jumlah nih, ya. Anak huruf Lampung ada 11 jumlahnya. Terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian ini yang pertama di atas, kemudian di bawah, kemudian di samping. Yang paling banyak adalah di atas, ya. Kita pakai bahasa Indonesia saja supaya jelas. Yang pertama adalah di atas. Di atas ada 6 jumlahnya. Di bawah ada 3. Di samping hanya ada 2. Baik ya. 6, 3, 2. Yang pertama, di atas ada yang namanya sama, yaitu ulan. Ulan itu terbagi 2. Ulan I dan ulan E. Ya, E. Medan, ulan E. Ulan I dan ulan E, ya. I dan E. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang mirip E, yaitu E. Makanya kita sebutkan namanya bicek, bukan bicek, ya, tapi bicek. Itu yang pertama, itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang pertama ulan I, ketiga ulan E, kemudian bicek. Nah, itu yang hampir-hampir mirip supaya tidak bingung. Kemudian ada datas an. Ya, seperti sama dengan ada teke lubang. Kemudian ada rejunjung, ya, seperti ini gambar di samping. Ya, oke, kita langsung ke berikutnya, yang bagian bawah. Di bagian bawah hanya ada 3, teman-teman. Hanya ada 3. Yang pertama ada bitan, ya, yang namanya satu tapi bentuknya beda. Bitan O dan bitan U. Nah, karena logonya hampir sama, hanya bedanya bitan O berdiri di bawah, bitan U itu tidur, ya. Posisinya sama-sama di bawah, tapi dia posisinya berbeda. Ada yang berdiri dan ada yang tidur. Baik, kemudian bitan sudah, kemudian kita ke tekelungau. Ini bunyinya au, ya. Tekelingau, posisinya seperti U tapi di bawah. Tekelungau. Oke, kita beranjak ke yang posisinya di samping. Posisinya di samping ini ada 2. Yang pertama keleniah. Keleniah, ya, seperti logo R junjung di atas tapi posisinya di samping kanan, ya. Kemudian ada tekelingai, bunyinya ai. Mirip-mirip, hampir mirip-mirip dengan namanya. Yang beda hanya ulan, bitan, kemudian datas dan rejunjung. Itu berbeda dengan ujung dari bunyi dari namanya. Bunyi dari namanya misalnya tukar lubang, maka bunyinya ang gitu ya. Tekelingai, maka bunyinya ai gitu. Supaya mudah mengingatnya. Baik, kita praktek dulu dengan huruf K. Apabila K diberi ulan I, maka bunyinya ki. Kemudian apabila K
diberi tanda baca an, maka bunyinya kan. Kemudian dikasih ulan e, berbunyi ke. Kalau bicek, ke. Kemudian kalau te ke lubang, kang. Apabila ada junjung, maka bunyinya kar. Ya. Selanjutnya yang di bawah, bitan. Bitan o. Apabila k diberi tanda baca bitan o, maka bunyinya ko. Kemudian bitan u. Apabila k diberi bitan u, maka bunyinya u. Tekelungau. Apabila k diberi tekelungau, maka menjadi kau. Kemudian yang di samping, maaf, keleniah. Apabila k diberi ah, maka bunyinya kah. Apabila k diberi tanda keleniah, maka berbunyi kah. Apabila tekelingai, k diberi tekelingai, maka menjadi kai. Ya. Bisa penggunaannya dalam kata pantai, kemudian balai. Nah, itu menggunakan ai, ya. Itu sebagai contoh-contoh bunyi dari anak huruf aksara Lampung. Mari kita praktek dengan kata-kata yang lebih mudah, ya, lebih mudah. Kita pakai apa nih? Kalau misalnya kita pakai kata-kata tertentu. Misal kita pakai kata kelapa. Terlalu mudah. Misalnya pantai. Oke, seperti kita ucapkan tadi, pantai. Maka huruf pa diberi datas an, kemudian ta, ya, diberi tanda baca huruf tanda baca ai, tekelingai. Pantai. Maka jadilah pantai. Sering terjadi kesalahan adalah teman-teman, pa kemudian ta dikasih a, a-nya dimatiin, kemudian dikasih ulan i. Ini salah, karena kita sudah ada ai, tekelingai, maka kita gunakan ai, maka bunyinya menjadi pantai. Ya, seperti itu. Kata berikutnya yang sering terjadi adalah ya, pering sewu. Ya, pering sewu. Kita tulis dulu pering sewu itu hurufnya apa aja. Pertama kita pakai pa. Kemudian setelah pa, ra, ya. Setelah ra, sa. Kemudian wa. Nah, tinggal kita kasih karena anak huruf. Pa, kalau misalnya pa langsung pring, tidak bisa teman-teman. Jadi kita harus memberi tanda baca bicek di awal katanya, di huruf pertamanya. Pe, jadi bunyinya pering, ya. Tidak bisa pa-nya dimatiin kemudian jadi apering gitu ya, nggak bisa. Tapi kita menggunakan pa kemudian bicek, pering sewu. Oke, pa menggunakan bicek, ra menggunakan dua anak huruf, yaitu ulan i kemudian dikasih eng. Tidak boleh nga kemudian dimatiin, tidak boleh. Pering sewu. Sa, ini sa diberi apa supaya bunyinya se, bukan bicek. Kalau bicek bunyinya pering sewu, ya. Kalau misalnya dikasih bukan pering sewu, ya, bunyinya, ya, harusnya pering sewu. Maka kita gunakan ulan e, pakai ulan e yang di atas seperti u terbalik, ya, seperti n kecil.
Bering sewu. Wa diberi bitan u. Maka menjadilah bering sewu ya. Yang sering terjadi adalah teman-teman sering mematikan huruf, kemudian padahal itu sudah ada disediakan di anak huruf seperti pantai, tekelingai, kemudian keleniah, itu ya. Itu sering terjadi ketika teman-teman mengerjakan soal, banyak yang menggunakan huruf lalu dimatikan, padahal sudah disediakan ada anak huruf yang siap digunakan untuk membunyikan huruf atau sesuai kebutuhan katanya nantinya. Baik, sekian pelajaran penggunaan aksara Lampung kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih yang sudah nonton. Kemudian kalau misalnya sudah nonton, kalau suka dengan video ini, like ya. Kalau misalnya ada saran, komen, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.